untuk men-tracking ya, atau juga menelusuri jejak dari transaksi, jejak individual dari transaksi ke buku besar pembantunya. Jadi yang namanya subsidiary ledger itu ada dua, Bapak Ibu ya. Duanya apa? Pertama buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu hutang. Nah ini. Jadi buku besar pembantu piutang dan juga buku besar pembantu hutang untuk apa? Ya paling banyak perusahaan selalu buku besar pembantu piutang. Kenapa? Ya karena perusahaan kan ada jual barang dan jasa secara kredit, gitu ya. Jumlahnya ribuan. Ya kalau dia ribuan, ya hari ini transaksi, bayarnya besok. Itu udah dianggap piutang ya bagi perusahaan. Maka buku besar pembantu piutang untuk pelanggan, gitu ya. Maka namanya our customer, gitu ya. Kemudian buku besar pembantu hutang untuk kreditur, ya karena perusahaan ya ada krediturnya, gitu ya. Maka krediturnya ketika pada periode tertentu baru dibayar. Maka pencatatannya di yang namanya buku besar pembantu hutang. Jadi buku besar pembantu ini adalah ringkasan dengan kata lain ya dari buku besar umum. Nah itu. Jadi buku besar pembantu itu yang dua nih kalau ditanya Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi head accounting ya, misalkan ada fit and proper test kan ditanya sekitar ini ya, pengetahuannya sekitar ini ya bisa aja gitu ya. Jadi esensi teorinya yang namanya buku besar gitu ya, yaitu tadi buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Nah ini jawabnya ya. Kalau buku besar pembantu piutang menalangi database pelanggan. Ya kalau buku besar pembantu hutang menangani database vendor ya atau juga kreditur. Nah, itu Bapak Ibu ya bedanya. Jadi buku besar pembantu itu secara manual ini ya. Bicaranya Pak kita manual. Nah, itu akan didistribusikan ke masing-masing pos perkiraan. Nah, ini. Jadi akan didistribusikan. Jadi kalau misalkan si vendornya ada si A, si B, si C, nah si A, si B, si C itu ada bukunya sebagai berikut. Nah, keuntungannya buku besar pembantu ini apa? Ya, keuntungan dari buku besar pembantu ini ya adalah berkaitan dengan ya transaksi tunggal gitu ya. Khusus dia, khusus pelanggan. Nah, itu buku besar pembantu. Khusus kreditur masuk buku besar pembantu gitu ya. Nah, kemudian mencatat jurnal khusus gitu ya. Nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu ya. Ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Nah, mungkin Bapak Ibu direktur gitu kan. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh accounting-nya. Ya, tapi apa salahnya Bapak Ibu sebagai direktur atau juga pemilik perusahaan bisa melihat gitu ya. Bisa melihat pembukuannya, bisa mengetahui apa yang dibuatnya. Nah, jadi apa yang dibuat oleh accounting-nya berupa yang namanya jurnal khusus, special journal. Apa fungsi dari special journal ini? Ya, special journal ini mencatat hanya khusus untuk transaksi pertama, transaksi penjualan. Jadi seluruh penjualan masuk ke jurnal khusus, bukan jurnal umum ya. Bukan general journal. Mencatat transaksi penerimaan kas, ya. Mencatat transaksi pembelian. Ya, mencatat transaksi pembayaran. Ya, mencatat juga transaksi general journal. Nah, jadi general journal itu untuk yang sifatnya umum ya. Nah, jadi sales journal itu inilah. Jadi seluruh penjualan Pak ya. Penjualan kepada si A, si B, si C ya, masuk ke namanya sales journal. Jadi kalau di dalam sistem perusahaan yang sudah komputerisasi input gitu kan. Input ya tinggal tunggu laporan. Ya ini kelebihan dari computerized ya, Bapak Ibu. Nah, jadi mekanismenya kalau di sistemnya itu ada aplikasi Accurate, ada aplikasi POS, gitu kan, ada aplikasi GL, gitu kan, ada aplikasi Oracle, gitu kan, ada aplikasi yang banyak lah ya. Perusahaan besar aplikasinya SAP misalnya ya kan. Kalau perusahaan kecil pakai GL, gitu kan, pakai Accurate, pakai Zahir, gitu kan. Nah itu semuanya ada apa ya menyajikan yang namanya sales journal. Jadi kalau transaksi jualan ya sales journal masuk. Nah jadi jurnal mekanik apa ya strukturnya seperti ini ya atau database-nya seperti ini. Dan jadi masing-masing dari individu itu ya ada postingnya di sini buku besarnya. Nah ini ya Bapak Ibu.
Begitu juga jurnal penerimaan kas. Nah, jadi jurnal penerimaan kas yang berkaitan dengan apa ya? Yang berkaitan dengan penerimaan kas dibuat schedule-nya. Nah, sebagai berikut. Begitu juga posting ya. Jadi harus kalau udah di jurnal wajib posting Bapak Ibu ya ke buku besar. Posting ya. Kemudian juga jurnal penerimaan kas. Nah, jadi yang diterima kas itu akan sama jumlahnya dengan saldo kas yang ada di buku besar ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jurnal pembelian juga diposting ya. Ya, kemudian jurnal penerimaan kas juga diposting ya. Dan masuknya ke jurnal umum sifatnya Pak yang periodik aja Pak ya, yang sering terjadi. Nah, jadi yang sering terjadi. Kemudian dalam konteks cybercrime, nah jadi dalam bentuk cybercrime apabila itu ada dari internet atau juga sistem komputer, sistem teknologi yang menyajikan informasi, ya dalam hal ini ya berupa dari transaksi-transaksi yang seperti ini. Nah itulah yang berkaitan dengan topik kita ini pada yang namanya jurnal buku besar pembantu, jurnal khusus, dan jurnal umum ya. Jadi dengan kata lain, kalau yang sifatnya spesifik, jurnal khusus ya. Kalau yang sifatnya umum, jurnal umum. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan ya di siang hari ini. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ya, nanti videonya dalam bentuk tutorial YouTube saya berikan ya pada Pak Komting. Nanti bisa Bapak Ibu ulangi kembali ya apabila memang penyajian ini perlu diulang kembali ya. Jadi nanti ada bentuk videonya ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Ya, kalau cukup jelas saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita di siang hari ini dan kita lanjutkan di minggu depannya ya. Baik, selamat siang. Salam sehat selalu, salam sukses selalu ya pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.